Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Fahri Hendrawan. Saya akan menjelaskan tentang artificial intelligence, machine learning, and deep learning. Uh, Pertama-tama, latar belakang saya membuat ini adalah perkembangan teknologi komunikasi telah membawa manusia pada era baru dengan mesin yang mampu belajar berpikir dan membuat keputusan, yaitu bisa dinamakan adalah AI. Tujuannya memahami artificial intelligence, machine learning, deep learning, dan tutupan lahan. Dan juga menjelaskan penggunaannya dalam berbagai sektor. AI atau artificial intelligence adalah bidang dalam ilmu komputer yang menciptakan sistem cerdas untuk menjalankan tugas manusia yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin. Tugas-tugas ini mencakup pengambilan keputusan, pemahaman bahasa, pengenalan gambar, pemecahan masalah, dan lain-lain. AI juga memiliki berbagai subbidang, yaitu machine learning dan deep learning. AI adalah konsep yang lebih luas mencakup kecerdasan buatan. Kegunaan AI, satu, untuk mengatur tugas-tugas menjadi otomatis, kemudian untuk mengambil keputusan dengan cerdas, tiga, untuk kendaraan otonom, yaitu kendaraan otomatis, atau bisa juga untuk kesehatan dan medis. Kemudian, machine learning adalah subset dari AI yang memungkinkan sistem belajar dari tanpa pemrograman eksplisit. Contohnya, sistem machine learning dapat mengenali gambar anjing dan kucing dengan cara mempelajari pola-pola dalam gambar yang sudah diberi label. Machine learning adalah cara untuk mencapai AI dengan belajar dari data. Kegunaan AI, machine learning, dia bisa pengenalan pola. Jadi contoh kayak ada tadi pengenalan gambar anjing dan kucing dengan pola-pola dalam gambar. Kedua, untuk memprediksi atau meramal. Ketiga, untuk memberikan rekomendasi konten yang kita butuhkan. Keempat, pencarian informasi yang lebih baik. Kelebihan machine learning, dia bisa membantu kita merekomendasikan konten yang kita butuhkan seperti untuk YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Machine learning juga dapat mendeteksi penipuan, membantu kita juga dalam periklanan atau sistem deteksi cuaca, beserta pengolahan data kesehatan. Yang ketiga yaitu deep learning. Deep learning juga merupakan subset dari machine learning yang menggunakan jaringan syaraf tiruan atau neural network yang lebih dalam dan kompleks yang terinspirasi dengan cara kerja otak manusia. Deep learning sangat efektif untuk memproses data yang tidak struktur seperti gambar, video, dan teks. Dan telah digunakan untuk berbagai aplikasi canggih jaringan syaraf, yaitu deep neural network, yang terdiri dari banyak lapisan yang saling terhubung, memungkinkan sistem mempelajari fitur-fitur dari data secara otomatis tanpa intervensi manusia. Kegunaan deep learning yaitu dapat mengenal, dapat dapat menjadi pengenalan gambar dan video, pengolahan suara, kendaraan otomatis, dan pemrosesan teks, teks maupun pengenalan wajah. Kelebihan dan kegunaan deep learning dapat membantu pengenalan gambar atau video seperti untuk Face ID, pengolahan suara, dan pengenalan ucapan, kendaraan otonom, pemrosesan teks, dan terjemahan, kreativitas, dan seni. Kelebihan deep learning mempunyai kemampuan untuk menangani data tidak terstruktur, pengenalan pola kompleks, kemampuan untuk proses data dalam jumlah besar yaitu big data,
otomatisasi ekstraksi fitur atau feature extraction, meningkatkan akurasi prediksi, transfer learning, mampu beroperasi secara real time, pemrosesan yang lebih dalam, meningkatkan kinerja data lebih banyak. Untuk implementasi AI, machine learning, dan deep learning di berbagai sektor. Dalam kesehatan, AI, machine learning, dan deep learning bisa digunakan untuk mendiagnosa penyakit, atau yang lebih canggihnya lagi bisa membuat robot bedah. Di sektor transportasi, seperti kendaraan otomatis, prediksi permintaan itu seperti kita lapar ingin kemana, dia akan memberikan informasi atau prediksi apa yang kita butuhkan. Dalam e-commerce, chat otomatis atau chatbot atau rekomendasi produk yang kita butuhkan. Dalam keuangan, itu bisa menganalisa pasar, naik turunnya prediksi harga pasar, kenaikan atau penurunan harga pasar, dan deteksi penipuan. Untuk di bidang geospasial, itu bisa menganalisa citra satelit dan perencanaan kota untuk perencanaan kota yang lebih baik. Tantangan dan prospek masa depan, walaupun AI, machine learning, dan deep learning telah memberikan manfaat yang cukup besar, sangat besar, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah masalah etika, seperti privasi data. Privasi data dan pengambilan keputusan yang bias. Pengawasan terhadap penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Di masa depan, penggunaan AI, machine learning, dan deep learning diprediksi akan semakin berkembang dengan kemajuan teknologi yang lebih cepat, serta diharapkan serta diterapkan pada bidang yang lebih luas. Prospeknya itu potensi peningkatan aplikasi AI, machine learning, dan deep learning dengan kemajuan teknologi akan semakin berkembang. Untuk klasifikasi tutupan lahan menggunakan data multi tahun. Contoh, Gunung Semeru kembali mengalami erupsi pada 4 Desember 2021 dengan tampak diakibatkan cukup besar. Dengan adanya letusan tersebut, terlihat perubahan tutupan lahan yang cukup signifikan pada kawasan sekitaran Gunung Semeru. Salah satunya yaitu Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perubahan tutupan lahan pada wilayah yang terdampak letusan dari Gunung Semeru yang menggunakan teknologi penginderaan jauh. Pemantauan perubahan tutupan lahan menggunakan teknologi penginderaan jauh dengan data multitemporal 2020 sampai 2022. Sentinel-2 level 2A dapat dilakukan dengan menggunakan metode supervised machine learning dengan algoritma random forest. Tutupan lahan yang diamati pada penelitian ini terdiri dari 16 tutupan lahan, yaitu sungai, lahan terbuka, area terbangun, sawah, hutan lahan kering, dan perkebunan. Berdasarkan hasil uji akurasi dengan menggunakan confusion matrix, diperoleh nilai overall akurasi sebesar 85,02%. Hasil analisis menunjukkan bahwa daerah yang terkena dampak letusan pada arah tenggara dari puncak Gunung Semeru, di mana pada daerah tersebut terdapat sungai Besuk Kobokan yang merupakan aliran lahar dan lava. Hasil penelitian menunjukkan terjadi penambahan luas pada area sungai, lahan terbuka, dan hutan lahan kering sebesar 2.293, 6.381, dan 6.499, sedangkan untuk kelas sawah, perkebunan, dan area terbangun mengalami penurunan sebesar 12.863, 2.495, dan 0,445. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa letusan Gunung Semeru dalam tahun 2021 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap tutupan lahan. Inilah contoh gambarnya. Sebelum tahun 2022 dan setelah tutupan lahan tahun 2022 menjadi pembukaan lahan yang cukup besar. Kesimpulannya, AI atau Artificial Intelligence, Machine Learning, dan Deep Learning
Dan juga tutupan lahan memberikan dampak yang signifikan di berbagai sektor seperti sektor transportasi, kesehatan, maupun keuangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas maupun tuh, sorry. Namun tetap diperlukan perhatian terhadap tantangan etika dan sosial yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi ini. Kemudian untuk tutupan lahan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perubahan tutupan lahan pada wilayah yang terdampak letusan dari Gunung Semeru dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh. Sekian presentasi dari saya. Saya Ilham Fahri Hendrawan. Eh, Mohon izin